Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Widianto, MPD, dan teman-teman sekalian, di sini saya Syifa Fauzia sebagai moderator dan teman-teman saya ada Fatima Aisyah Jamil, Kira Sabina Hamsyah, Maisha Indana, dan Raifa Mutia akan mempresentasikan materi kami, yaitu unsur-unsur air, udara, zat padat, senyawa, koloid, dan campuran. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Maisha Indana. Air. Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Next. Udara. Udara adalah kumpulan atau campuran gas. Yang terbanyak adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup dan memungkinkan terjadinya pembakaran bahan bakar. Komposisi udara bersih sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat yang lain di seluruh dunia. Rata-rata persentase per volume gas dalam udara bersih dan kering yaitu nitrogen 78%, oksigen 20,8%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya 0,27%. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Kira Sabina Hamsyah. Kepada saya persilakan. Baik, senyawa. Senyawa Zat-zat tersebut tersusun atas dua unsur atau lebih yang berbeda. Air tersusun atas unsur nitrogen dan oksigen. Gula pasir tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun garam dapur tersusun atas unsur natrium dan kolorin, dan bagian terkecil dari senyawa itu adalah molekul. Next. Zat padat. Zat padat dapat memiliki bentuk dan volume yang tepat. Jika diletakkan dalam wadah berbentuk apapun, bentuk zat padat tidak berubah, tidak dapat dikenai gaya. Volume zat padat hampir tidak berubah. Perubahan sangat kecil hingga dapat diabaikan. Penyebabnya adalah gaya antara atom penyusun zat padat yang sangat kuat. Atom tidak bisa berpindah tempat. Yang terjadi hanya getaran atom di sekitar posisi setimbang. Susunan atom dalam zat padat bisa teratur atau acak. Zat padat dengan susunan atom teratur disebut kristal. Zat padat dengan susunan atom acak disebut amorf. Contohnya kristal adalah emas, tembaga, garam dapur, intan, dan lain-lain. Contoh afrom adalah kaca jendela. Kan ke moderator. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Fatima Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan kaloid. Kaloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi, atau dapat juga diartikan sebagai suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Next.
Kaloid terbagi kaloid tergolong sistem dua fase, yaitu fase pertama yaitu fase terdispersi atau terlarut. Adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Yang kedua ada fase medium dispersi atau pelarut. Adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Kaloid tergolong campuran heterogen walaupun tampak homogen secara mikrofis. Karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikrofis. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raifa Mutia. Kepadanya saya persilahkan. Campuran unsur dan unsur atau senyawa dan senyawa. Perunggu tersebut dari campuran dua unsur yaitu tembaga dan timah. Air laut merupakan campuran garam dan air, sedangkan air susu merupakan campuran lemak dan air. Udara merupakan campuran gas. Gas, oksigen, dan nitrogen merupakan unsur, sedangkan karbon dioksida dan uap air merupakan senyawa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa campuran tersusun atas dua atau lebih zat. Next. Medianya. Kerajinan berbasis media campuran merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan. Tujuannya untuk membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi asli dari benda tersebut. Baik, baik saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.